Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, kemudian politikus Nasdem Irma Suryani Caniago, dan juga pakar politik Mas Hanta Yuda. Kita boleh langsung ke Mas Viva. Ini kabarnya PAN, pernyataan dari PKB ini mendapatkan kemungkinan ini 1 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri ini, Mas, untuk PAN. Kira-kira Mas Viva Yoga apakah masuk dalam kategori tersebut? Kira-kira dapat kebagian yang mana ini, Mas Viva Yoga? Ya, harus ditanyakan ke Pak Lukman, harus diundang pada sore hari ini, Mas. Jadi secara prinsip Partai Amanat Nasional sejak 2 tahun yang lalu sudah tergabung menjadi partai koalisi pemerintah pasca Kongres PAN di Kendari, itu yang pertama. Dan PAN sampai saat ini tetap menjadi partai koalisi pemerintah. Kemudian yang kedua, soal reshuffle itu adalah menjadi kewenangan dan prerogatif dari Presiden. PAN sangat menghormati prerogatif itu. PAN tidak akan ikut campur. PAN tetap pada koridor etika dan moral politik. Kami serahkan kepada Bapak Presiden. Soal isu reshuffle ini kan sudah seringkali terjadi. Jadi sekarang diwacanakan kembali. Oleh karena itu, PAN tetap menghormati apapun keputusan dari Bapak Presiden. Gitu, Mas. Kalau bicara menghormati sudah pasti, semua akan menghormati keputusan Presiden. Tapi sudah pernah diajak ngobrol nggak sih sama Pak Jokowi ataupun juga mungkin sama Sesnek soal rencana reshuffle? Partai Amanat Nasional secara normatif belum mengetahui hal itu, Mbak. Jadi oleh karena itu, karena PAN menghormati kewenangan secara konstitusi yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 45, kita serahkan segala sesuatunya kepada Pak Presiden. Tentunya Pak Presiden akan mengambil kebijakan yang terbaik buat kinerja pemerintahannya. Karena apa? Kita mengetahui bahwa Menteri sebagai pembantu Presiden harus bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden untuk melakukan kerja-kerja di kementerian dan di lembaganya masing-masing. Kita langsung ke Ibu Irma. Kalau dari Nasdem sendiri, apakah sudah diajak ngobrol seperti itu, sudah mengetahui akan adanya reshuffle? Nasdem masuk radar tidak kira-kira nih? Nasdem itu kan mendukung pemerintah Jokowi itu dari periode pertama sampai hari ini tanpa syarat. Artinya kami menyerahkan sepenuhnya apapun kebaikan yang akan diambil, ya, kebaikan yang akan diambil oleh Pak Presiden, keputusan untuk kebaikan apapun yang diambil oleh Pak Presiden. Jadi kami sangat menghormati sekali hak prerogatif Presiden. Jadi silakan saja Presiden mungkin memikirkan ada beberapa kementerian yang memang harus dimaksimalkan, misalnya seperti itu. Tentu itu menjadi pertimbangan Presiden. Jadi Nasdem mengikuti apapun yang menjadi keputusan Presiden. Menurut Bu Irma, kementerian mana ya Bu Irma kira-kira yang akan di reshuffle atau perlu di reshuffle? Ya, saya sih sependapat sama Adi Prayitno. Memang ada beberapa kementerian yang bikin gaduh, ya. Nah, bikin gaduh, kemudian juga membuat image pemerintah menjadi buruk di mata publik, misalnya kan. Hal-hal seperti itu kan juga harus menjadi perhatian Presiden. Karena biar bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi pasti masyarakat akan bilang bahwa Presiden yang harus bertanggung jawab. Padahal Bu Irma, kementerian mana sih yang dimaksud dan kira-kira itu partainya partai dari mana sih yang pos menterinya di kementerian yang dimaksud? Ya, saya nggak mungkin bilang partai mana dari kementerian mana. Saya semua publik pasti sudah tahu lah, ya, menteri-menteri yang memang tidak maksimal, yang kerjanya nggak kedengeran, kemudian hasilnya apalagi gitu. Nah, yang seperti ini memang wajar aja diganti kalau menurut saya. Seperti itu. Baik, kita ke Mas Hanta Yuda. Kalau Mas Hanta melihatnya saat ini ada pernyataan dari Ketua Umum PAN, Mas Hanta Yuda, yang bilang bahwa ya mendukung penundaan pemilu. Bahkan kemarin sempat ada menggaungkan juga 3 periode yang ramai juga ya. Kalau Mas Hanta, kira-kira ada hubungan tidak antara pernyataan Ketua Umum sama sekarang jatah reshuffle? Iya, Partai Amanat Nasional ini kan bukan
Iya, Partai Amanat Nasional ini kan bukan sekarang ya menyatakan bergabung. Tadi dipertegas oleh Mas Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saya menilai PAN ini bukan hanya sabar menunggu, tapi sangat super sabar menunggu jatah kompensasi politik ketika bergabung. Dan itu sah-sah saja. Kalau ada partai politik memberikan dukungan masuk ke dalam pemerintahan, wajar kalau kemudian mendapatkan jatah menteri. Dan itu saya kira teruji tingkat, terlepas isunya apa, tapi soal tingkat kesabarannya, tingkat dukungannya, tingkat loyalitasnya dari Pak Zulkifli Hasan dan PAN, itu terlihat sampai isu terakhir soal penundaan pemilu. Jadi tanpa isu ini pun saya punya keyakinan, kemungkinan prediksi akan ada soal waktu, akan ada reshuffle kabinet. Kalau terjadi pada bulan Maret ini, kita tidak perlu kaget kalau kemudian ada reshuffle kabinet, kemudian memberikan Presiden Jokowi dengan hak prerogatif memberikan jatah, katakanlah misalnya satu menteri, Pak Zulkifli Hasan misalnya menjadi menteri. Dan itu bagian dari, bukan hal yang pertama, setiap reshuffle kabinet, setiap ada masuk ke dalam pemerintahan mendapatkan jatah menteri. Hal serupa juga pernah terjadi pada periode pertama, era Jokowi JK. PAN pernah gabung pemerintahan di pernah perjalanan, kemudian juga sempat keluar lagi di bagian akhir. Itu juga hal yang sama, Menteri Reforma Menpan ya pada saat itu. Nah, ini juga dalam konteks ini saya membaca ada kemungkinan menunggu timing ya, waktu yang tepat untuk memberikan kompensasi politik yang didapatkan ketika PAN memberikan dukungan kepada pemerintah. Meskipun sebenarnya tanpa PAN pun dukungan pemerintahan itu kan sudah 74 atau 75%. Ditambah kursi PAN di DPR yang sekarang 76%, kekuatan pendukung pemerintah Jokowi sekarang menjadi 82%. Kekuatan sangat besar, ditambah dukungan dari elitnya 82%, dukungan publiknya, approval ratingnya, tingkat dukungan kepuasan publiknya sekitar 70%. Saya berharap kalaulah ada reshuffle kabinet, maka tidak hanya berhenti pada evaluasi politik. Evaluasi politik itu apa? Soal perimbangan kekuasaan. Katakanlah PAN bergabung pemerintahan, mendapatkan satu jatah menteri atau tambahan satu wakil menteri, tapi harus digandeng dua hal yang lainnya. Evaluasi politik diikuti dengan evaluasi teknokratik dan evaluasi publik. Evaluasi teknokratik itu harus dibedah juga oleh Pak Jokowi, menteri-menteri yang tidak kapabel, yang tidak memenuhi visi misi presiden, tidak sesuai target, harus dievaluasi, terutama di bidang ekonomi. Kemudian yang satu lagi ada evaluasi publik. Kalau kemudian menjadi beban publik, beban bagi presiden, kerap menjadikan beban bagi presiden dalam konteks publik, menimbulkan kontradiksi atau kekisruhan politik, perlu menjadi evaluasi. Sehingga evaluasi reshuffle kabinet ini menurut saya tidak hanya racikan politik saja, harus ada racikan teknokratik dan publik, sehingga sekaligus yang harus dilakukan oleh presiden, sehingga itu memberikan dampak buat kita rakyat. Kalau dilakukan evaluasi secara komprehensif, maka performa kabinet akan meningkat. Kalau performa kabinet meningkat, maka performa pemerintahan secara umum meningkat. Kalau performa pemerintahan secara umum meningkat, otomatis yang diuntungkan adalah rakyat. Itu yang saya harapkan di sisa pemerintahan Pak Jokowi dengan stabilitas politik yang kuat seperti saat ini. Jadi bukan sekedar hanya memenuhi kedatangnya Partai Amanat Nasional, meskipun itu sah-sah saja. Tapi kita harharus melihat jauh ke depan ya, Mas Hanta Yuda ya. Kalau sekarang jadi reshuffle, artinya tinggal 2 tahun lagi nih masa kepemimpinan ataupun masa pengabdian dari reshuffle menteri yang di reshuffle ini. Apakah kira-kira ini sebuah pertanda bahwa nanti akan ada perpanjangan untuk presiden? Nanti akan dijawab ya. Usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.